Pada bulan Januari 2024, Samsung membuka masa pre-order untuk Samsung Galaxy S24 series di Indonesia, meliputi Galaxy S24 reguler, S24 Plus, dan S24 Ultra. Samsung tampak tak memberikan banyak perbedaan dari sisi desain, masih menyajikan 3 kamera yang disusun vertikal dan tampak menyatu dengan bodi. Peningkatannya dibanding Galaxy S23 series pun tak hanya sekedar mengganti generasi chipset lama dengan yang baru, melainkan hadirkan fitur berbasiskan AI yang inovatif dan berikan kenyamanan berlebih pada pengguna sehari-hari. Dan berikut ini kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy S24 Plus yang sudah tim gadget merangkum. Jika diperhatikan, bezel pada Samsung Galaxy S24 Plus kini lebih tipis dibandingkan pendahulunya. Tipisnya bezel tersebut berimbas pada layar yang sedikit lebih besar dari sebelumnya. Kalau menyoal dimensi bodi, Galaxy S24 Plus nyaris sama persis dengan Galaxy S23 Plus. Di saat generasi keluaran 2024 lebih panjang 0,7 mm dan lebih tebal 0,1 mm, sang pendahulu keluaran 2023 hanya 0,3 lebih besar. Selain itu, pengguna juga dapat merasakan sisi-sisi bingkai bodi yang lebih datar dari sebelumnya. Ini membuat pengalaman genggam ponsel jadi semakin nyaman. Walau demikian, penampilan sisi belakang secara keseluruhan tetap tampak sama dengan generasi sebelumnya. Adapun pada varian warnanya, kini Galaxy S24 Plus hadir dengan 7 versi warna berbeda dibandingkan pendahulunya yang hanya punya 4 warna. Di saat Galaxy S23 Plus hadir dengan varian cream, lavender green, dan phantom black, Galaxy S24 Plus menyediakan cobalt violet, amber yellow, marble grey, dan onyx black. Samsung juga membekali HP ini dengan sertifikasi IP68 yang tak pernah absen dari seri-seri flagship sebelumnya. Samsung Galaxy S24 Plus dikemas dengan layar yang lebih lebar, baik itu saat dibandingkan dengan versi reguler maupun Galaxy S23 Plus yang jadi pendahulunya. Berkat bezel yang tipis, Galaxy S23 Plus pun menawarkan layar yang sedikit lebih luas dari sebelumnya, menjadi 6,7 inci. Selain itu, resolusi Galaxy S24 Plus juga kini menjadi QHD+, 1330 x 3120 pixel, meningkat dari yang sebelumnya hanya 1080 x 2340 pixel. Samsung juga memberikan peningkatan kecerahan yang sebelumnya hanya 1750 nits, kini menjadi 2600 nit. Lalu, peningkatan panel menjadi Dynamic LTPO AMOLED 2 kali, menandakan Galaxy S24 Plus bisa mengadaptasikan refresh rate dinamis antara 1-120 Hz. Versi LTPO 3.0 yang digunakan Galaxy S24 Plus membuatnya setara dengan berbagai ponsel flagship di luar sana. Samsung sering membagi Galaxy S-Series menjadi 2 versi, yakni versi Snapdragon dan Exynos. Dilihat dari sejarahnya, versi yang masuk Indonesia selalu menggunakan chipset Exynos. Untuk pasar Indonesia, Samsung Galaxy S24 dan Galaxy S24 Plus memakai chip Exynos 2400. Exynos 2400 merupakan penerus dari Exynos 2200. Exynos 2400 sendiri disinyalir membawa sejumlah peningkatan dari seri sebelumnya, seperti pada kemampuan CPU dan AI. Pada sisi performa CPU, alami peningkatan sebanyak 1,7 kali lipat dibandingkan Exynos 2200. Lalu, peningkatan AI-nya jauh lebih drastis lagi, yakni hingga 14,7 kali lipat. Chipset Exynos 2400 menggunakan 10 inti prosesor, meliputi 1 unit Cortex X4 berkecepatan 3,21 GHz, 2 unit performa Cortex A720 berkecepatan 2,9 GHz, 3 inti performa Cortex A720 berkecepatan 2,6 GHz, serta 4 unit efisiensi daya Cortex A520. Exynos 2400 dibangun pada proses manufaktur 4 nanometer dari Samsung, teknologi yang sama pada pembuatan Google Tensor G3. Sedangkan untuk pengolah grafisnya menggunakan GPU Eclipse 940 yang berbasiskan RDNA 3 dari AMD. Seperti yang sempat disinggung sebelumnya, Exynos 2400 memiliki kapabilitas AI yang sangat meningkat dibandingkan sebelumnya.
Samsung pun bekali Galaxy S24 Plus dengan kemampuan AI yang beragam, berfokus pada peningkatan pengalaman chat dan fotografi. Mayoritas dari fitur Galaxy AI berbasiskan pada model Gemini AI dari Google. Ada sejumlah fitur yang berjalan pada perangkat, dan fitur-fitur ini berjalan pada Gemini Nano. Sedangkan untuk fitur AI yang membutuhkan cloud, menggunakan model Gemini Pro. Galaxy S24 Plus tak mengalami peningkatan dari segi kamera dibandingkan pendahulunya. Ponsel memiliki 3 kamera belakang, mencakup sensor utama 50 megapiksel, kamera 10 megapiksel telefoto, dan kamera ultrawide 12 megapiksel dengan FOV 120 derajat. Kamera utama ponsel memiliki dual pixel PDAF dan OIS, lalu pada kamera telefoto dikemas dengan kemampuan PDAF, OIS, dan perbesaran optis hingga 3 kali. Adapun pada kamera ultrawide dibekali Super Steady Video untuk menstabilkan hasil rekaman video. Kendati tidak tampak berbeda dengan Galaxy S23 Plus, kamera pada Galaxy S24 series mengalami peningkatan dari segi software. Galaxy S24 Plus dikemas dengan serangkaian fitur konektivitas yang unggul. Tak hanya menawarkan jaringan 5G, ponsel juga memiliki protokol Wi-Fi 6E dengan kecepatan internet yang lebih cepat dan stabil dibandingkan Wi-Fi 5 biasa. Selain itu, terdapat sensor sidik jari ultrasonic dan face unlock dengan responsivitas dan akurasi yang tinggi. Adapun pada port pengisian penggunaan USB-C 3.2 dengan kecepatan transfer yang tinggi saat menyalin data. Galaxy S24 Plus dan Ultra pun dibekali sensor bernama Ultra Wideband atau UWB yang merupakan teknologi nirkabel berbasiskan gelombang radio. Dengan bantuan aksesori bernama Galaxy Smart Tag yang ditambelkan atau diselipkan pada sebuah benda, maka benda tersebut dapat dilacak keberadaannya via sensor UWB tersebut. Akurasinya pun bahkan mencapai hingga hitungan 10 cm. Dengan Samsung Deck, Anda bisa hubungkan ponsel dengan monitor via kabel, lalu dihubungkan dengan mouse dan keyboard untuk dijadikan perangkat PC sungguhan. Pengalaman yang dirasakan tentu tak sepenuhnya mirip Windows, tapi setidaknya tak asing buat orang yang suka melakukan aktivitas di laptop atau PC. Fitur Samsung Deck bisa memungkinkan Anda memindah-mindahkan jendela aktif, resize dengan mudah, ataupun melakukan split screen layaknya PC biasa. Setiap tahun Samsung selalu menawarkan kapasitas baterai yang lebih besar pada varian Plus. Semula Galaxy S22 Plus hanya dibekali baterai 4500 mAh, lalu pada Galaxy S23 Plus bertambah menjadi 4700 mAh. Untuk Samsung Galaxy S24 Plus kapasitas baterai yang disediakan menjadi 4900 mAh, yang hanya 100 mAh lebih kecil dari Samsung Galaxy S24 Ultra. Samsung Galaxy S24 series dirilis dengan Android 14 berbasiskan One UI 6.1 dari pabrikannya. Ponsel flagship umumnya memiliki masa dukungan update yang panjang karena memang ditujukan untuk penggunaan jangka panjang waktu yang tak sebentar. Hal itu juga tercermin pada Galaxy S24 Plus yang tak hanya menawarkan masa dukungan 5 tahun seperti mayoritas rivalnya, namun kini mendukung sebanyak 7 generasi pembaharuan versi Android. Artinya, Galaxy S24 Plus yang rilis dengan Android 14 akan mendapatkan masa pembaharuan hingga Android 21 pada tahun 2031. Samsung Galaxy S24 Plus memiliki durasi pengisian yang sama dengan varian Ultra dan Galaxy S23 Plus di tahun sebelumnya, yakni 45 Watt. Ini sebenarnya bukan angka yang buruk-buruk amat, tapi tetap tak sebaik mayoritas pesaingnya di harga flagship yang sudah mengantongi hingga daya 120 Watt. Kemampuan charging 45 Watt di ponsel ini kemungkinan sama besar dengan pendahulunya, yakni dapat terisi penuh dalam waktu sekitar 1 jam. Alasan Samsung memberikan daya fast charging yang kecil dibandingkan pesaingnya adalah untuk mencegah intensitas degradasi kesehatan baterai setelah bertahun-tahun digunakan. Diharapkan, penurunan kesehatan baterai tak seburuk pesaingnya dalam jangka waktu panjang. Samsung S24 Plus rilis dengan paket penjualan yang cukup minim.
Di dalamnya hanya terdapat unit smartphone, kabel data USB-C ke USB-C, serta pin ejector. Tak ada charger sama sekali di dalam box. Jika melihat sisi bodi belakang Samsung Galaxy S24 Plus memiliki tampilan yang nyaris tak berbeda dibandingkan sejumlah ponsel dari Galaxy A series. Ini karena Samsung menggunakan konsep desain yang seragam pada setiap jajaran produk Galaxy smartphone. Di antara 3 ponsel Galaxy S24 series varian Plus ini adalah yang paling kentara kemiripannya dengan Galaxy A series. Sebab versi reguler memiliki bodi yang sangat kecil sehingga memiliki ciri khas tersendiri. Sedangkan versi Ultra merupakan satu-satunya varian dengan sudut berbentuk lancip. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget Me.